Dela mau bertanya masalah USG, Pak. Ya, silakan. Kan ada orang yang bilang USG itu tidak boleh sering-sering karena pemancaran dari dari sinarnya akan mengganggu pertumbuhan janin. Tapi Dela juga ada baca buku eh, tidak ada pengaruh dari sinar itu terhadap janin, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Dela. Jadi konsep USG, ya USG itu dari singkatannya adalah ultrasonografi, ya. Jadi ultrasonografi itu berasal dari pantulan bunyi sebenarnya. Jadi konsep konsep dari coba saya coba share ini ya, biar bentar ya. Sebentar ya, saya ini dulu, exit dulu. Ya, mau. Oke, 22. Kok enggak muncul? Oh, oke, ini sudah terlihat? Sudah ya? Belum, Pak. Nah, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Mungkin lagi jalan ya. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi pertanyaan dari apa? Dela tadi sebenarnya gimana? Kok bisa berulang kali atau terbatas ya untuk menggunakan ultrasonografi. Jadi konsepnya itu sebenarnya USG itu dia mengaplikasikan gelombang bunyi ini, ya. Gelombang bunyi yang digunakannya itu frekuensinya segini, ya frekuensinya memang agak tinggi ya, lebih besar daripada 20.000 Hz ya. Jadi ingat ini frekuensi ini sangat tinggi. Tetapi perlu diingat karena dia tidak menggunakan arus listrik besar ya, jadi dia hanya menggunakan frekuensi yang besar. Ya. Kemudian dari frekuensi yang besar ini pengaruhnya apa sih pada janin? Ya, sebenarnya kalau janinnya pada trimester awal, ya pengecekan itu ya janganlah sampai sering-sering ya. Jadi biar jangan diusik dulu ya. Kalau trimester awal 1 sampai dengan 3 bulan itu ya satu kali cek udah ya, atau 1 sampai 3 lah cek silakan sebenarnya. Tapi kalau sering-sering karena mungkin ya dia punya alatnya, WC-nya ada di rumah ya, misalnya contoh saudara lah punya BPS kemudian nanti punya USG, jangan terlalu sering ya. Jangan terlalu sering itu sebenarnya jangan mengganggu janin. Tapi apakah ada efek pada janin? Sebenarnya tidak ya, tidak akan ada karena memang dia tidak menggunakan arus listrik besar. Dia hanya menggunakan gelombang bunyi sebenarnya. Jadi transducer, jadi kita mengenal di USG itu namanya transducer. Transducer yang diletakkan di abdomen atau di perut ibu itu sebenarnya tidak berefek signifikan kepada janin ya, tapi berefek kepada ibu karena dia akan agak panas ya kalau terlalu lama ditaruh di abdomen atau di perut ibu. Tapi kalau seandainya dia ditaruh sebentar kemudian dicek dengan apanya ya, display atau TV-nya itu sudah terlihat dan perkembangan bayinya sudah normal ya tidak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu aman, sebenarnya kalau seringnya tidak terlalu sering ya,
1 atau 2 kali lah. Itu di trimester awal boleh. Tapi kalau di trimester sudah 2 dan 3 itu sebenarnya boleh-boleh saja karena janin sudah dianggap kuat ya untuk menerima getaran ya. Jadi hasil dari USG itu nanti getaran ya, refleksi atau pantulan dari sumber yang diberikan pada transducer ini. Jadi untuk mengetahui dan sampai ke display atau ke TV yang ada di dokter objin ya di alat ultrasonografi itu nanti adalah efek dari gema ya atau balikan daripada pantulan ya yang diterima oleh transducer ke TV yang diterima oleh janin. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak ya USG itu. Tapi kan nggak mungkin juga ya kalau seandainya kita nggak punya, kemudian kita melakukan USG sering-sering kan juga nggak ada gunanya sebenarnya untuk kita ya. Apalagi kita sudah tahu perkembangan janin di dalam rahim ibu sudah sangat baik ya, untuk apa terlalu sering dilakukan. Gitu saja sudah. Oke, Dela? Paham Dela? Baik, Pak. Ada satu lagi, Pak. Ya, silakan Dela. Bagaimana dengan ronsen, Pak? Dela juga pernah dengar ronsen itu sebaiknya 1 kali dalam 1 tahun, soalnya ronsen itu dapat menyebabkan saraf-saraf kita putus. Ada yang nggak berfungsi lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi beda ya, kalau USG tadi saya katakan dia tidak, kalau di dalam bahasa medisnya tidak invasif. Ya. Tidak invasif itu tidak terlalu berpengaruh pada efek alatnya terhadap efek yang ditentukan oleh tubuh. Ya. Berbeda dengan sinar X ya, atau yang lebih dikenal dengan istilahnya ronsen. Ya. Ronsen itu sudah menggunakan energi. Energi yang sudah digunakan itu sudah sangat tinggi, ya nilainya itu 1,2 kilo elektron volt, ya. Dan dia juga sudah menggunakan sinar radioaktif, ya, sinar X, ya, sinar X. Sinar X itu sinar radioaktif. Artinya penggunaan sering, ya. Sebenarnya kalau 1 tahun dibatasi 1 itu terlalu protektif, gitu ya. Sebenarnya kalau 1 tahun 1 sampai dengan 3 kali juga tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi sedapat mungkin penggunaannya dibatasi karena dia sudah menggunakan sinar radioaktif. Karena apa? Sinar radioaktif ini kalau sudah mengenai tubuh itu efeknya memang tidak hanya kepada alat yang dikenai ya, tetapi juga bagian sekitarnya. Yang saya sampaikan kemarin ada organ at risk ya, organ yang berisiko terkena dampak akibat penyinaran ya, akibat penyinaran. Maka hati-hati kalau sudah menggunakan sinar X. Jadi ada benarnya disampaikan kalau ingin aman, kalau tidak butuh menggunakan sinar X atau ronsen jangan. Tapi kalau memang perlu, kalau seandainya sudah teridentifikasi ada suatu penyakit di dalam tubuh, mau tidak mau tentu harus digunakan alat ini, ya. Maka batasi penggunaannya. Begitu, Dela. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dela? Sudah, Pak. Sudah cukup ya. Oke. Kalau belum merasa cukup ya silakan lagi di bagian mananya yang ditanyakan. Boleh ya. Oke, yang lain? Nila, Pak. Ya, silakan. Nila mau bertanya tentang laser, Pak. Tentang laser, ya. Laser, ya, boleh. Bagaimananya? Kan ada untuk operasi itu, Pak, dan juga ada untuk kecantikan, Pak. Apa bedanya laser operasi untuk badan sama kecantikan, Pak? Oke. Jadi laser ya. Laser itu kalau sebenarnya alatnya sama, ya. Tetapi nanti dosisnya yang akan berbeda kalau digunakan untuk kecantikan atau digunakan untuk untuk kuratif ya, untuk pengobatan. Kalau untuk kecantikan biasanya kan daerah yang dikenai itu adalah daerah bagian atas ya, lapisan atas dari tubuh seperti kulit ya, seperti yang lain-lain ya, pokoknya daerah bagian atas. Tapi kalau sudah untuk pengobatan atau untuk kuratif itu biasanya sudah menggunakan sudah menggunakan bagian-bagian di dalam tubuh. Maka tentu yang membedakannya nanti adalah dosisnya.
Laser itu sebenarnya tergantung juga nanti alat apa yang digunakan. Ada yang menggunakan laser itu menggunakan sinar inframerah ya, infrared. Ada juga laser itu yang menggunakan zat-zat lain ya. Kalau sudah berkaitan dengan penyakit. Ya, tapi kalau untuk kecantikan itu biasanya menggunakan sinar inframerah atau infrared saja ya. Jadi bagian yang dikenai terbatas, kemudian area yang dikenai juga terbatas. Yang berbeda dengan kuratif ya. Kalau kuratif itu sudah dalam ya. Jadi konsep penyinaran itu atau konsep laser itu juga mirip-mirip ya dengan konsep penyinaran di radioaktif ya. Jadi tergantung nanti daerah atau ROI ya, istilahnya region of interest ya, daerah mana yang akan diambil untuk disinari ya. Jadi alatnya sama ya, tetapi nanti dosis yang digunakan untuk penanganan kasus akan berbeda ya, tergantung nanti apa yang mau ditinjau dari laser itu. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Putri Nilamsari, Pak. Ya, Putri. Ya, begitu Putri. Oke. Terus untuk operasi laser untuk pengobatan tuh ada yang enggak, Pak, efeknya ke kulit, Pak? Oke, jadi begini ya, konsep kuratif pengobatan yang sudah menggunakan sinar-sinar yang apa namanya ya, dalam tanda kutip sudah menggunakan dosis-dosis tinggi itu, mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan berdampak kepada organ lain di sekitar tubuh, ya, apalagi untuk kulit, ya, karena disinari pasti yang pertama kali yang dikena itu kulit, ya. Artinya apa? Di bagian kulit yang terkena biasanya nanti akan terkena dampaknya, misalnya hangus, terbakar seperti itu, atau sel-sel yang di sekitar itu akan mati. Tetapi ingat, biasanya sebelum dilakukan laser itu sudah dilakukan istilahnya pengecekan terlebih dahulu. Walaupun kena kulit di bagian itu, tapi nanti dampaknya dibuat seminimal mungkin, sehingga dampak besarnya itu hanya pada kasus yang akan ditangani, seperti ya misalnya ada tonjolan atau apa nanti yang untuk kurasi untuk laser ya, begitu. Dampaknya masih ada ya, jadi kata kuncinya dampaknya pasti ada. Oke, Putri. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya sudah memberikan ke saudara itu setidak-tidaknya ada 3 bagian penting ya di dalam fisika medis. Bentar ya, ada ya. Ya. Saya sudah memberikan ke saudara itu yang pertama tentang radioterapi ya kemarin, yang disampaikan oleh Pak Andreas ya, dan saya sudah baca kesimpulan yang saudara ini ya, saudara bikin ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Andreas itu adalah konsep radioterapi yang dia lakukan sendiri itu di Rumah Sakit Siloam di Jakarta ya, tapi tidak di Siloam tempat saya lakukan riset ya. Jadi saudara bisa mencermati itu dan bisa saja nanti ilmu yang dia sampaikan itu bermanfaat untuk saudara sampaikan lagi nanti ke pasien ya. Karena ingat ya, nanti saudara itu corong utama pasien nanti untuk mendapatkan informasi. Karena bidan itu adalah salah satu fungsinya adalah konseling ya. Konseling itu adalah memberikan bimbingan kepada pasien. Pasien saudara itu bisa siapa saja. Ya bisa saja nanti pasien saudara ibu hamil tetapi ada penyakit lain yang dideritanya. Contohnya ya di samping dia hamil ternyata dia juga sedang mendapatkan kanker serviks ya, sedang mendapatkan kanker payudara ya, karsinoma mami dan lain sebagainya, atau ada juga yang mendapatkan kasus kanker paru ya, seperti itu ya. Maka saudara bisa menyampaikan informasi yang sudah saya sampaikan kemarin melewati video itu ya. Itu penting itu sebenarnya untuk saudara. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sekarang udah 24 ya. Fani sudah masuk belum? Saya nggak lihat. Fani katanya lagi di perjalanan, Pak.
Oh, pantasan. Fani berarti nggak ini ya, nggak masuk berarti ya? Tadi ada masuk, Pak. Jaringannya nggak ada, Pak. Tadi ada masuk. Nggak, di mata kuliah kita ini ada masuk? Nggak? Nggak ya? Ada katanya tadi, Pak. Oh, ada. Awal tadi, Pak. Awal. Oh, yang di atas mobil tadi siapa? Debbie, Pak. Bukan Fani kan? Debbie ya? Karena yang masuk ke saya itu, ini ada yang Sarah Nasution. Sarah Nasution udah masuk belum? Udah, Pak. Udah ya? Ini ada emailnya masuk pula ke saya. Ini Zoom ini terlalu aktif ya menyampaikan email. Jadi email saya itu banyak Zoom-nya aja. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, silakan. Utami, Pak, masalah soal nomor 2 tadi, Utami udah dapat. Jadi Utami mau ngirim jawaban, soalnya mau tahu itu jawabannya udah benar atau betul gitu, Pak. Oke, boleh saja japri ke saya aja ya. Japri ke saya saja ya. Nanti biar saya cek dan pastikan ya. Japri aja ke saya. Oke, ada lagi? Atau siapa yang bertanya tadi bisa nggak di-share di sini? Saya coba ini kan. Saya coba izinkan untuk share. Oh, saudara pakai apa? Utami ya? Bukan? Iya, Pak. Utami yang sudah selesai tadi apanya? Iya, Pak, udah, Pak. Coba Utami share di sini. Saya coba izinkan Utami untuk men-share. Utami ya. Iya, Pak. Make-house saya make-house coba share Utami. Bentar ya, Pak. Ya. Ya, bisa Utami? Ya, bentar, Pak. Oke, saya. Dia tadi dalam bentuk gambar, Pak. Oh ini. Utami ngirimkan ini lagi. Ini ya? Dia ngirim ke Bapak. Oh, ya. Saya belum baca yang punya Utami. Tapi ini ya. Jadi coba, ya sekali aja saya bahas kalau gitu ya. Coba perhatikan untuk yang semua juga. Kalau saya ini terlihat nggak panah saya ini sama saudara? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Ya, jadi coba perhatikan. Ini vektor A, 3I kurang 4J tambah 4K, ya kan? Oke. Kemudian vektor B sama dengan 2I kurang 5J. Waduh. Ya, kita kalau seandainya ini habis terakhir ya, ini terakhir barangkali kita cukupkan untuk hari ini ya. B sama dengan 2I kurang 5J, ini tambah ya, tambah 2K ya. Nah, maka kalau kita menggunakan matriks seperti cara ketiga tadi, maka A cross B-nya adalah IJK. Ya. Maka di sini 3, di sini minus 4 ya. Kemudian di sini 4, kemudian di sini 2, di sini minus 5 ya. Di sini 2. 2 ya, Tami? Iya, Pak. Nah, maka cara untuk mencari kalau cara ini, maka I dulu. I itu apa saja? Ini di sini. Jadi I, ini dia. Kalau J ini kemana? 4, min 4 kali 2. Kemudian ditambah ya harusnya. Kemudian ditambah mana? Ditambah ini dikali dengan, coba Utami apa? Coba gimana pola berpikirnya ini?
min 4 kali itu 2 ya. tadi Utami lihat pola kali selang yang di PPT Bapak. Oh, Itu kan 4 dikali 2. ya. Berarti 4K itu dikali 2 yaitu ke I. Baru Iya, betul. dikurang karena dia min 5 berarti dia J lagi Pak tadi di Ya. Pak. Oh, berarti di sini Makanya J ya. Boleh, betul. Ya, minus 5 dikali dengan 4 ya. 4. Itu di I ya. Oh, jadi ini sudah Utami langsung mengkelompokkan I saja, J saja, KK saja gitu ya. Oke, ini cara awalnya sebenarnya caranya mengalihkan biasa aja I ke sini, kemudian J ke sini, nanti baru dikumpulkan seperti ini ya. Kalau ini sudah dikumpul, boleh juga sih ya. Tetapi caranya sebenarnya cara determinan namanya ini. I ke sini, kemudian J ke sini, kemudian K yang bagian ini ya, bagian ini gitu ya. Nanti di bagian yang sama seperti ini, maka yang I dikumpulkan dengan I, J dikumpulkan dengan J, kemudian K dikumpulkan dengan K. Berarti ini sudah terkumpul semua. 4 kali 2 untuk I, kemudian yang untuk I lagi adalah 5 kali 4 ya. 5 kali 4 ya. Kemudian itu I saja. Kemudian untuk J itu 4 kali 2 dikurang 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ya. Ini untuk J saja. Kemudian yang untuk K itu adalah 3 kali minus 5, benar ya, 3 kali minus 5 dikurang 2 kali minus 4, itu K. Maka kalau kita sudah samakan semua, maka tentu dia ini minus 8, ini 20 untuk I, yang untuk J saja berarti 8 dikurang 6, ya, benar ya. Kemudian yang untuk K berarti minus 15 dikurang berarti tambah 8. Ya, benar ya. Maka vektor cross A cross B-nya adalah 12I dikurang 2J dikurang 7K. Ya benar Utami. Ya. Tapi untuk mencari ini dulu akan lebih baik sebenarnya cari cara awal langkah panjangnya dulu. Baru nanti kita satukan mana ruas yang sama. Kalau ini Utami sudah langsung membuat kelompok yang yang vektor satu yang sama sudah disatukan. Ya. Benar Utami caranya. Baik, Pak. Dan angkanya juga benar. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Selain vektor? Terutama bagian tugas ya. Karena tugas itu nanti juga akan saya tanyakan ketika ujian saudara nanti. Ada nggak bagian yang saudara tidak paham, tetapi saudara sudah tuliskan? Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, waktu kita 4 menit lagi ini. Ya. Kalau tidak ada berarti pertemuan keempat ya hari ini ya. Kita anggap cukup ya, dan kita ketemu lagi besok ya jam 1. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oh ya, sebentar. Yang TJ Fisika siapa? Selain apa? Biasanya saya kan minta tolong Ivani ya. Minta tolong TJ Fisika nanti WA saya pribadi untuk memberitahu siapa saja yang tidak hadir ya. Oke ya? Ya, untuk saya laporkan Baik, ke Pak. Assalamualaikum. Pak.